Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kamar Komar dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di video-video sebelumnya, Kamar Komar selalu menceritakan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kamar mandi dan segala macam aktivitasnya. Buang air besar, berak. Nah, kali ini tidak lengkap rasanya kalau buang air besar atau berak itu tanpa cebok. Ada gula, ada semut, ada berak, ada cebok. Ngomong-ngomong soal cebok, nggak asik rasanya kalau kita nggak tahu bagaimana caranya orang-orang pada zaman Yunani kuno dulu melakukan aktivitas cebok. Apakah sama seperti sekarang? Oh, tentu tidak. Apakah benda yang saya pegang ini? Nah, ini adalah alat untuk cebok pada zaman Yunani kuno dulu. Dan apakah ini? Saya buat replikanya. Ini saya melihat gambarnya dan saya buat replikanya. Ini terbuat dari spons, saudara-saudara, dari spons. Mereka biasanya menyebutnya spondylogium kalau nggak salah ya, spondylogium. Nanti ada tulisannya lah. Dan ini diikatkan pada bambu atau bisa juga pada kayu dan bentuknya seperti ini. Nah, ini diikat. Nah, jadi ketika mereka cebok setelah buang air besar, mereka mengoles-ngoleskannya spons ini kepada tuburnya untuk membersihkan kotorannya. Dan itu biasanya, alat ini biasanya dipakai oleh sebuah komunitas hanya satu saja. Jadi bergantian. Woi, kompak sekali mereka. Oh no! Nah, yang kedua, mereka juga biasanya menggunakan batu-batu kerikil untuk membersihkan kotorannya atau duburnya setelah membuang air besar. Saya tidak perlu membawa kerikil-kerikil, tahu kan ya kerikil. Maka pada zaman itu ada istilah 3 butir kerikil cukup lah. Maksudnya cukup untuk membersihkan setelah buang air besar. Itu yang kedua. Ayo, apa ini? Ini adalah pecahan genteng. Loh, kok pecahan genteng ya? Apakah mereka pada zaman itu menggunakan pecahan genteng juga untuk membersihkan setelah buang air besar? Oh, tentu tidak. Mereka menggunakan pecahan keramik. Kalau saya memakai alat peraga dari pecahan keramik, rugi bandar. Makanya ini minimal mendekati lah. Saya membawa pecahan genteng ini supaya mendekati kira-kira bentuknya pada zaman itu seperti ini. Ya, caranya mudah saja. Dioles-oleskan di bagian-bagian yang tumpul mungkin. Ya, di yang tajamnya juga nggak apa-apa. Tapi kebayang nggak sih kalau pada saat itu buang air besar membersihkannya menggunakan bekas pecahan keramik? Wow, ngilu ngebayanginnya. Makanya pada saat itu banyak sekali penyakit-penyakit yang terjangkit ambien. Ya wajar lah, ambien juga. Ini buang air besarnya, membersihkannya pakai pecahan keramik. Wih, sebagus apapun, semahal apapun, kalau pakai pecahan keramik, ya nyeri lah. Oke, itu yang ketiga. Zaman Yunani sudah, sekarang kita bakal jalan ke negara barat. Mereka menggunakan apakah pada zaman dahulunya ketika setelah membuang air besar untuk cebok? Jun jalan dan dahoy, Jun jalan dan dahoy, Jun jalan dan dahoy, ya kata panesan lo, ya kata mahoy. Jun jalan dan dahoy, Jun jalan dan dahoy, Jun jalan dan dahoy, kalapasan nalo, rata panjang. Nah, sobat Kamar Komar tahu kan apa ini? Ya, benar sekali. Ini adalah bonggol jagong. Ya, pada zaman itu, pada zaman dahulu,
Di Amerika pada masa kolonial dahulu itu salah satunya menggunakan bonggol jagung ini sebagai alat untuk membersihkan setelah mereka berak. Bonggol jagung. Nah, seperti ini. Oke, ya cara penggunaannya bisa dikira-kira dan ini kebayanglah cara menggunakannya. Mungkin ya bayangkan saja sendiri bagaimana cara menggunakannya. Bonggol jagung. Tisu baru masuk Eropa kan abad 16 sebelum Masehi ya. Yang menemukan kertas itu Cina pada tahun 101 Masehi. Jadi orang Eropa pada saat itu menggunakan tisu sebagai alat untuk cebok. Virus corona yang melanda hampir seluruh dunia itu membuat panik buying. Semua membeli kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, termasuk tisu toilet tadi. Dan bagi mereka yang terbiasa menggunakan tisu toilet untuk cebok, di pasaran habis tisunya. Dan akhirnya banyak juga yang beralih menggunakan air untuk cebok. Singkat kata, singkat cerita, sampailah kita di Indonesia. Yang sebagian besar penduduknya itu menggunakan air untuk cebok. Waktu kecil saya itu belum punya jamban, belum ada toilet di dalam rumah. Jadi kalau mau BAB itu harus sekitar 200 meter dari rumah itu ada semacam hutan kecil. Dan saya buang air besar di situ. Lalu setelah selesai saya harus cebok di dalam rumah. Nah, sepanjang 200 meter itu saya mengalami sensasi yang luar biasa, krenyem-krenyem di belakang saya. Tapi semuanya tuntas setelah sampai di rumah dan sangat bersih. Saking pentingnya kebersihan dan kesucian tubuh kita itu dari berbagai macam najis, yang besar maupun yang kecil, itu di dalam Islam ada kitab sendiri yang memang membahas soal itu. Ada bab sendiri juga yang membahas soal itu, bab Thaharah. Oke, teman-teman, tetap sehat dan semangat. Terima kasih. Setiap kamar punya cerita dan Komar menanggapinya. Adios, mari kita lindos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi A.